Shalom semuanya. Senang sekali bisa menyapa Anda semuanya pada saat ini, Anda yang ada di sini juga atau juga yang mengikuti secara online. Betapa mengucap syukur karena kita ada di AOG Bootcamp dengan tema besar adalah Activate. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang New You and New Me. Oleh karena itu sebelum kita lebih lanjut, mari kita bersatu hati dan berdoa bersama yuk. Kita bersatu, Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur karena pada saat ini kami tahu bahwa Tuhan hadir di tempat kami masing-masing ataupun ada di tempat ini. Kami tahu bahwa Tuhan dapat berbicara sangat dalam seperti apa yang Tuhan kehendaki. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya katakan shalom. Selamat datang di dalam AOG Bootcamp ini. Pastinya akan hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara sangat dalam kepada Anda pada saat ini. New you and new me. Sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu percayalah pada saat ini. Tapi Tuhan sediakan sesuatu yang baru bagi Anda dan saya. Kalau bicara mengenai identitas, saya ingin bertanya dulu. Siapakah Anda? Atau saya perlu juga bertanya, siapakah saya? Kenapa kita perlu dibaharui? Kenapa kita perlu diubahkan? Memang firman Tuhan mengajarkan untuk kita terus mengalami pembaharuan budi. Tapi pada saat ini maukah Anda bersama dengan saya untuk mengerti siapakah diri kita sebenarnya? Karena banyak orang yang kehilangan identitasnya. Banyak orang yang tidak mengerti. Padahal apabila kita mengerti identitas kita siapa, padahal kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita itu mendapatkan kekuatan pada saat kita tahu dan kita mengerti bahwa kita ini semuanya adalah anak-anak yang diberikan kuasa Tuhan. Tapi apabila dia kehilangan identitasnya, maka dia akan kehilangan kepercayaannya, dia akan hilang bahwa kekuatannya. Oleh karena itu ada sebuah firman yang saya ingin nyatakan kepada Anda pada saat ini. Untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Saya bukakan dulu di dalam Yakobus pertama ayat yang ke-22, 23 sampai ke-24. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya dan sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Firman di sini menyatakan bahwa firman Tuhan itu adalah cermin. Firman Tuhan itu adalah sebuah reflektor untuk merefleksikan siapa diri kita sebenarnya. Apa yang firman katakan mengenai kita itulah yang menjadi kebenarannya. Oleh karena itu firman Tuhan di sini mengatakan apabila seorang itu hanya mendengarkan firman saja tapi tidak melakukannya. Jadi ini menjadi dua bagian yang harus disatukan, tidak boleh hanya mendengar firman saja. Karena apabila seorang itu hanya mendengarkan firman saja, di sini firman Tuhan katakan bahwa orang itu seperti orang yang lupa atau segera tidak mengingat lagi rupanya atau tidak lagi mengingat identitas dirinya. Menjadi pelaku firman itu penting sekali. Karena orang yang melakukan firman akan mengerti dirinya siapa. Orang yang melakukan firman akan mengalami Tuhan, akan mengalami kuasa. Dan oleh karena itu penting sekali. Tapi bagaimana diri kita sebenarnya itu adalah yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Please tangkap ini. Karena apabila Anda menangkap ini, Anda akan mudah menangkap apa yang saya maksudkan dalam seluruh firman pada saat ini. Dan apabila kita meletakkan, kita penting sekali untuk mengerti ternyata kita itu adalah manusia semuanya yang keturunan dari manusia berdosa. Orang yang berdosa, kita ingat pada awal mulanya Adam dan Hawa pada saat mereka jatuh dalam dosa dan apa yang terjadi kepada mereka. Mereka akhirnya terpisah dari Tuhan dan mereka harus keluar dan terusir dari Taman Eden. Pada saat orang terusir dari Taman Eden, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kehilangan rasa aman, mereka kehilangan rasa berharga, tapi yang terpenting juga di sini mereka kehilangan identitas mereka. Sebenarnya mereka ini siapa? Karena mereka merasa seperti orang yang terbuang tentunya. Dan orang yang kehilangan identitas maka lama-kelamaan mereka memiliki rasa yang tidak aman. Akhirnya disitulah mulai sebuah perjalanan di mana manusia mulai mencari rasa aman, mulai mencari identitas dirinya bukan lagi kepada Tuhan tapi justru kepada hal-hal yang lain. Ada yang mencari identitas dirinya kepada kekayaan atau juga kepada barang-barang berharga atau barang-barang bermerek. Kalau dia pakai barang yang bermerek baru dia merasa berharga, baru dia merasa pede.
Kalau dia pakai sesuatu yang baru, handphone yang baru, baru di situ dia merasa baik. Dan juga dia meletakkan rasa aman, ya, identitasnya itu tergantung kepada apa yang dikatakan oleh orang lain. Makanya seringkali itu yang menjadi masalah di dalam sosial media. Pada saat seseorang itu hanya menerima banyak like di sosial medianya atau banyak followernya, oh dia merasa aman, tapi begitu dia mulai tidak ada yang like, tidak ada yang mengikuti, dia langsung merasa dirinya tidak berharga atau dia kehilangan identitasnya, dia mulai tidak mengerti bagaimana menjalani hidupnya. Itu bahaya sekali. So biarlah pada saat ini kita mengerti bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa firman itu, Alkitab yang ada pada kita, firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan kita belajar untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Itu seperti cermin dan kita bisa mengalami Tuhan setiap waktu. Ada sebuah kisah dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada sebuah kisah yang menceritakan tentang betapa pada saat itu bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan sudah menyatakan dan mengingatkan, pergilah ke sana. Kirimlah setiap orang dari setiap suku. Makanya ceritanya adalah kisah mengenai 12 pengintai, ada 12 suku dari bangsa Israel untuk melihat apa yang Tuhan sudah janjikan. Saya percaya bahwa Tuhan di sini bermaksud untuk melihat bahwa Tuhan itu tepat dalam janjinya. Karena di situ dikatakan adalah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Kirimlah pemimpin dari setiap suku. Dan pada saat mereka pergi ke sana, 40 hari mereka ada di dalamnya. Yang ternyata yang terjadi pada saat mereka pulang, banyak daripada mereka, kalau lebih tepatnya lagi dari 12 itu, ada 10 daripada mereka yang mereka mengalami ketakutan. Karena melihat justru bukan cuma hanya berlimpah tanahnya atau berlimpah susu dan madunya, atau juga bukan hanya melihat bahwa tempat itu sangat baik dan indah, tapi mereka mulai melihat di sana ada banyak raksasa. Dan ternyata kalau orang yang hidupnya tidak aman dan hidupnya itu meletakkan cermin hidupnya, refleksi dirinya tidak kepada Tuhan, maka orang itu cenderung untuk terjebak untuk meletakkan cermin hidupnya, refleksi hidupnya itu kepada hal-hal yang di sekelilingnya. Saya bacakan ada sebuah ayat di mana di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-33 firman Tuhan berkata seperti ini setelah mereka kembali dan menceritakan kepada Musa apa yang mereka lihat di sana. Dikatakan di sana, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Perhatikan di sini ayatnya. Di sini dikatakan bahwa yang pertama kami lihat di sana orang-orang raksasa. Mereka melihatnya. Mereka melihat orang-orang raksasa, tapi berikutnya mereka katakan, begitu mereka lihat orang-orang raksasa, mereka lihat diri mereka seperti belalang. Anda bisa tangkap gak ini? Bahwa ternyata pada saat mereka melihat raksasa, yang terjadi adalah pada saat mereka melihat raksasa, mereka melihat diri mereka seperti belalang. Ini adalah seperti cermin. Pada saat mereka melihat sesuatu di depan mereka, mereka langsung merefleksikan diri mereka seperti sesuatu yang sangat kecil dan tidak berdaya. Mereka meletakkan cermin hidup mereka pada musuh. Mereka meletakkan cermin hidup mereka itu pada para raksasa. Mereka lupa bahwa mereka itu adalah buatan Tuhan, mereka itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan, mereka itu adalah bangsa yang disertai oleh Tuhan. Dan oleh karena itu mereka harusnya tahu bahwa tuntunan Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan mereka. Mereka selalu dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Mereka mengalami di mana laut itu terbelah. Tapi mereka lupa, mereka meletakkan cermin mereka kepada orang di sekeliling mereka. Mereka meletakkan cermin mereka pada para raksasa atau para musuh mereka. Yang terjadi adalah di situ mereka merasa kecil, mereka merasa tidak mampu. Seberapa banyak daripada kita yang sering mengalami seperti ini? Seberapa banyak daripada kita, seberapa banyak daripada Anda yang Anda itu sering sekali bahwa kehidupan Anda itu ditentukan oleh situasi Anda. Padahal Tuhan mengendaki untuk kita berada di atas situasi yang ada. Tuhan mengendaki untuk kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mampu melepaskan kita dari situasi atau musuh yang terbesar dalam kehidupan kita sekalipun.
Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi hidup kita. Tuhan itu sangat mengasihimu dan dia menginginkan untuk engkau percaya bahwa Tuhan yang menempatkan engkau ada di mana sekarang, Tuhan yang menempatkanmu di situ dan Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Ternyata yang menjadi masalah adalah pada saat hidup kita jauh dari Tuhan. Pada saat hidup kita itu tidak mengalami kasih Tuhan, tidak mengalami firman Tuhan, maka kita menjadi lupa. Ingat firmannya tadi saya katakan, bahwa apabila orang itu hanya membaca firman atau mendengar firman tapi tidak melakukannya, itu menjadi orang yang lupa jati dirinya siapa. Mendengar firman itu baik, tapi adalah bagian bagi Anda saat ini bukan cuma hanya untuk menjadi pendengar karena Anda saat ini sedang mendengar. Tapi setelah ini ada sebuah bagian daripada kehidupan kita untuk selalu merefleksikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Anda harus mengerti bahwa refleksi atau cermin itu selalu melihatnya itu dari sudut pandang yang berbeda. Atau refleksi itu selalu terbalik, bukan? Refleksi itu dari cermin itu, sekalipun kalau saya mengangkat tangan saya kepada cermin, maka di situ dia mengangkat tangan pada sisi yang sama juga, bayangan saya, tapi dia sebenarnya tidak mengangkat bagian yang sama. Seolah-olah dia sedang mengangkat, saya mengangkat tangan saya, dia seolah-olah sedang mengangkat tangan kiri, bayangan saya. Anda bisa mengerti maksud saya. Saya mau katakan begini, bahwa cara kita memandang diri kita, itu berbeda dengan cara Tuhan memandang kita. Saya katakan bahwa kita itu harus bercermin kepada Tuhan. Tapi ketahuilah, cara memandang hidup kita itu berbeda. Kalau hidup kita memandang dari masa lalu kita. Kita memandang dari kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Kita memandang diri kita dari trauma-trauma masa lalu. Sampai saat ini, oh aku adalah orang yang keras. Kenapa? Karena lihat, ini hidupku adalah hidup yang penuh dengan problem. Aku datang dari keluarga yang broken. Aku datang dari keluarga yang keras. Orang tuaku itu sangat kasar terhadap hidupku. Maka aku jadi begini sekarang. Itu aku bercermin. Siapa aku? Adalah aku dari masa laluku sampai saat ini. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan itu memandang hidupmu itu berbeda. Kenapa? Karena Tuhan itu memandang tidak dari masa lalumu, tapi justru dia memandang justru dari masa akhirmu. Dari belakang hidupmu, di dalam rancangannya. Tuhan itu rancangannya itu sempurna dan total hingga akhir. Rancangan Tuhan itu tidak stop sampai hari ini, tapi rancangan Tuhan itu. Makanya dia itu adalah pribadi yang selalu memberikan kesempatan kepadamu. Karena yang dia lihat, yang Tuhan lihat bukan masa lalumu saja. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah rancangan yang ada pada Tuhan mengenai hidupmu. Rancangan penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan kemenangan ke depannya. Oleh karena itu Tuhan itu berusaha untuk memberitahu hidupmu. Jangan hanya pandang hidupmu saat ini dengan kondisimu, dengan masalahmu, dengan situasi di belakangmu, dengan kesalahan-kesalahanmu. Atau bagaimana orang memandangmu, trauma-traumamu. Jangan hanya pandang itu. Tapi mulailah bercermin kepada firman Tuhan. Menjadi orang yang membaca, mendengarkan firman dan juga menjadi pelakunya. Agar engkau dapat mengerti betapa masa depanmu itu ada pada Tuhan dan Tuhan sudah merancangkan apa yang baik, rancangan kemenangan, rancangan penuh dengan damai sejahtera, rancangan sukses, rancangan kebaikan, rancangan kesembuhan bagi hidupmu. So dengarkan ini. Tuhan itu merindukan untuk engkau mengalami karena refleksi dari Tuhan itu kepada kita bercermin kepada firman, maka kita bisa melihat apa yang benar. Kita bisa melihat rancangan Tuhan. Oh, aku tidak akan menyerah atas hidupku karena aku tahu. Karena aku mengerti bahwa Tuhan itu penuh kasih atas hidupku. Tuhan itu penuh kemenangan atas hidupku. Aku tahu bahwa sekarang ini aku dalam menghadapi sebuah masalah yang besar. Tapi aku mengerti bahwa Tuhan itu punya rancangan. Aku gak takut. Aku gak mau diselubungi oleh segala masalahku. Aku mau melihat beyond, aku mau melihat lebih jauh, yaitu dalam imanku. Itu penting sekali saudara-saudaraku. Makanya pada saat ini ada sebuah hal bahwa kita ini harus menjadi pelaku firman, bukan cuma hanya menjadi pendengar. Ada sebuah hal di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Paulus. Firman Tuhan yang berkata di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Please dengarkan saya ini. Saya akan akhiri bagian ini. Saya mau menyatakan bahwa di dalam Filipi 2 firman Tuhan berkata seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Penuh kasih, Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Filipi. Kamu senantiasa taat. Oh, dia sedang berbicara kepada para pendengar firman tentunya. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja, please perhatikan ini.
bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini dikatakan firman Tuhan, wow, kamu luar biasa. Pada saat aku ada di situ, pada saat Paulus ada di Filipi, mereka ini penuh dengan semangat. Mereka ini mengerjakan apa yang baik dan taat. Tapi firman Tuhan di sini Paulus menyatakan, bukan saja pada saat aku lagi hadir ya, tapi lebih lagi justru pada saat aku nggak ada. Pada saat aku nggak hadir, kata Paulus. Kenapa? Karena imanmu nggak boleh tergantung kepada aku. Tapi imanmu harus tergantung hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengerjakannya dan dia mengerjakan dari dalammu. Jadi semangatlah. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 ini, saya mau menyatakan ada dalam versi The Message Bible, ada perkataan yang luar biasa. Mari bersama dengan saya. Filipi 12, ayat yang sama yang tadi saya bacakan, tapi di dalam versi The Message Bible, dalam bahasa Inggris. Firman Tuhan berkata seperti ini, what I'm getting at, friends, apa yang aku tujukan adalah, teman-temanku, saudaraku, is that you should simply keep on doing what you've done from the beginning. Bahwa engkau harus terus melakukan apa yang kau telah lakukan sejak awal, maksudnya begitu. Saya lanjutkan. When I was living among you, pada saat aku bersama dengan engkau maksudnya, you live in responsive obedience. Engkau hidup dengan ketaatan yang cepat, responsif. Ketaatanmu adalah ketaatan yang segera. Wow, luar biasa. Lanjutkan. Now that I'm separated from you, keep it up. Setelah aku terpisah dari kamu, tetap lakukan, tetap kerjakan. Dan akan dikatakan selanjutnya, better yet. Jauh lebih baik lagi maksudnya. Better yet, redouble your efforts. Double lah dalam kekuatan untuk melakukannya. Double lah semangatnya maksudnya. Be energetic. Dikatakan, be energetic, jadilah semangat. Be energetic in your life of salvation. Reverent and sensitive before God. Jadilah orang pribadi yang penuh semangat dan penuh api di dalam hidup keselamatanmu. Reverent maksudnya itu penuh hormat dan sensitif kepada Tuhan, sensitif kepada hati Tuhan. Ayat 13 dikatakan bahwa be energetic. Lanjut ayat 13. That energy is God's energy. An energy deep within you, God himself willing and working what will give him the most pleasure. Energi itu adalah energi dari Tuhan, energi yang bekerja di dalam hidupmu. Karena Tuhan sendiri yang memiliki perkenanan dan pekerjaan yang akan nantinya akan memberikan kemuliaan baginya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di sini dengan clear dan nyata. Bahwa dikatakan pada saat Paulus ada bersama dengan jemaat di Filipi, oke, kamu semangat. Tapi justru Paulus menyatakan, justru pada saat aku tidak ada, disitulah ketahui bahwa justru imanmu tidak tergantung kepada manusia, tapi imanmu dan apimu itu tergantung karena semuanya itu datang dari Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, atau saudara-saudaraku, maafkan. Saya mau menyatakan kepada Anda bahwa energi yang Tuhan letakkan dalam kita itu adalah energi di mana ternyata pada saat kita keluar setelah kita mendengarkan firman, pernahkah Anda mengalami ini? Anda mendengar suara pembicara dan Anda terberkati. Wow, luar biasa sekali firman yang disampaikan saudaraku ini. Wow, luar biasa. Tapi kuncinya bukan cuma hanya sampai wow luar biasa. Tapi kunci perubahan hidup kita adalah pada saat kita keluar dan tidak lagi mendengar firman itu. Tapi kita menelannya atau kita menghidupinya sehingga itu menjadi sebuah kehidupan dalam kehidupan kita. Atau kita menjadi pelaku terhadap firman yang kita dengar. Baru disitulah kuasa Tuhan terjadi. Perubahan itu terjadi pada saat kita melakukan firman. Oleh karena itu penting sekali untuk bisa mengerti akan hal ini. Kenapa dikatakan be energetic, redouble your efforts, bahkan lakukan dengan penuh semangat. Kalau engkau dengar firman, menjadi pelaku-pelaku firman yang semangat. Karena penting untuk Anda yang pertama adalah Anda tidak kehilangan identitas Anda. Anda memiliki identitas baru di dalam Tuhan, yaitu a new you in Christ. A new me in Christ, di mana Tuhan menyediakan kuasa atas kehidupan kita. Dan pada saat engkau menjadi pelaku firman, engkau tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih atas hidupmu dan dia bahkan akan mengerjakan bagian yang penuh dengan kuasa. Oh yes, pada saat Anda baca firman Tuhan, semangat please, semangat.
Pada saat Anda berdoa, Anda membangun kehidupan doa Anda, please semangat. Kenapa? Pada saat Anda membangunnya awal mungkin Anda bingung dan Anda gak tahu bagaimana. Mungkin Anda rasa berat, Anda baca firman pun mungkin awalnya berat. Tapi pada saat Anda redouble your effort, sebenarnya di situ Tuhan sedang menantikan. Roh Kudus sedang menantikan. Kenapa Roh Kudus menantikan? Karena sebenarnya di situ Roh Kudus sudah siap untuk memberikan kepadamu kuasa. Kenapa ada orang yang berdoa bahkan berjam-jam sulit untuk berhenti. Bukan lagi sulit untuk melanjutkan, tapi sulit untuk berhenti karena ada apinya. Begitu kita redouble our efforts, ada roh yang di dalam kita yang menyambutnya dan mengerjakannya. Disitulah kita tahu dan kita mengerti bahwa firman Tuhan, saya tutup dengan ini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada roh yang diletakkan Tuhan di dalammu, itu akan mengerjakan hal-hal yang besar dan akan membawa hidupmu dalam kemenangan demi kemenangan. There is power inside of you. There's an energy di dalam hidupmu, di mana Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya. Kenapa orang pada saat membaca firman, awalnya mungkin berat, tapi lama-lama membiasakan diri dan terus tekun di dalamnya. Tiba-tiba menjadi orang yang aku nggak mau nggak baca firman, aku nggak mau meninggalkan firman, aku tuh cinta sekali sama Tuhan. Pada saat orang menyembah juga sama, kehidupan kita diubahkan pada saat kita belajar untuk tekun, redouble our efforts, dan menerima kuasa dari Tuhan. So, percayakah Anda bahwa yang di dalam Anda jauh lebih besar? Dan oleh karena itu bersiaplah bahwa a new you itu datangnya dari firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Jangan izinkan apapun, jangan letakkan cermin hidupmu, refleksi hidupmu kepada tempat dimanapun. Apakah itu sosial mediamu, apakah itu musuhmu atau situasimu, masa lalumu. Jangan itu menjadi refleksi hidupmu. Jangan itu menjadi penentu siapa dirimu. Tapi siapa dirimu, percayalah. Apakah engkau mau percaya bahwa siapa dirimu itu ditentukan oleh penciptamu, yaitu Tuhan sendiri. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Sebelum kita lanjutkan nanti sebentar lagi, ada sesi untuk tanya jawab. Dan mari kita bersatu hati. Tuhan, hamba berdoa melepaskan berkat kepada setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Menjadi pribadi-pribadi yang percaya dan mengerti bahwa mereka itu adalah gambaran Allah sendiri. Mereka itu adalah gambaran, kami ini adalah gambaran Tuhan. Oleh karena itu, kami tidak mau dilemahkan oleh dunia ini. Kami tidak mau meletakkan refleksi hidup kami di tempat yang salah. Tapi kami mau bangkit. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Karena pada saat ini, dalam sesi ini tersedia waktu untuk kita itu bisa bertanya. Dan juga semua yang hadir di sini, saya minta untuk mengambil kesempatan ini untuk bisa bertanya. Dan kiranya mungkin pertanyaan-pertanyaan kita itu bisa mewakili dari orang yang mungkin tidak hadir atau juga secara online mengikutinya. So, bagi ada yang bertanya, boleh silakan. Yang mau bertanya siapa? Aiko, Dini mau tanya nih Ko. Ya Dini, silakan. Mau tanya apa? Gini Ko, kalau misalnya kita merasa tidak berguna karena kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu kita. Oleh karena itu kita memilih untuk berjaga-jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita agar kita tidak tersakiti lagi. Apakah sikap berjaga-jaga seperti ini benar Ko? Berjaga jarak supaya tidak tersakiti lagi. Oke, saya coba menjawab ya. Menjaga jarak atau menjauhkan diri dari banyak orang supaya tidak tersakiti adalah menurut Koge adalah feeling yang sangat lonely banget. Feeling yang sangat-sangat menyedihkan karena biasanya orang yang begitu akan merasa bahwa dirinya takut untuk bisa punya hubungan yang lebih dalam. Dan biasanya juga akan berakibat kepada orang itu merasa tidak berguna karena hidupnya tidak pernah terlalu mendalam kepada setiap orang. Dan itu adalah perasaan yang sangat berbahaya sekali. Tapi di sini yang kalau misalnya dikatakan apakah itu sikap yang baik? Pastinya enggak. Pastinya enggak. Kalau bicara mengenai setiap hubungan itu pasti ada resikonya. Ada resiko dilukai, ada resiko untuk ada kata-kata yang tidak mengenakan. Kenapa ada resiko itu? Karena memang kita ini enggak sempurna semuanya. Hanya Tuhan yang sempurna, tapi Tuhan itu mau menyempurnakan. Artinya apa? Dalam segala situasi-situasi yang mungkin terjadi buruk, dalam segala resiko setiap hubungan, sebenarnya di situ ada kesempatan untuk Tuhan membentuk kita. Karena manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita hidup di dalam hubungan yang sangat mendalam satu dengan yang lainnya. Karena kasih itu nggak bisa dangkal. Kalau kita mengasihi seseorang, pastinya adalah sebuah hubungan yang sangat mendalam. Dan kalau fokus hidup kita adalah untuk
kalau untuk menyenangkan diri sendiri, maka kita itu akan sering sekali dikecewakan. Tapi kalau fokus kita seperti gambaran Allah sendiri, kita ini kan diciptakan seperti gambar Allah. Artinya adalah kita diciptakan untuk menjadi alat kasihnya Tuhan, atau menjadi atau menjadi pribadi yang mengasihi orang lain. Hidup kita bukan untuk diri sendiri, tapi hidup kita untuk mengasihi orang. Maka ketahuilah ada sukacita menjadi sama seperti Tuhan. Ada sukacita sama seperti Yesus sendiri, dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Kiranya ini menjadi berkat, karena setiap orang perlu mendalam dalam setiap hubungan yang ada. Perlu penuh kasih. Amin. Thank you untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaannya, apakah ada? Oh iya, silakan Henok. Hai Go. Ya hai. Go, saya mau nanya nih Go. Kalau saya insecure kan Go dengan apa yang saya belum capai gitu Go di usia saya yang sekarang ini kan Go. Nah, menurut pendapat Koko gimana gitu? Apa yang harus saya lakukan? Mungkin di pergaulan saya gitu, bahkan di keluarga saya gitu sih Go. Oke. Wow. Pertanyaan yang bagus sekali. Insecure ya, insecure terhadap apa yang kamu capai saat ini. Mungkin kamu sudah umur sekian, tapi pencapaianmu, kamu masih merasa bahwa itu tidak aman atau merasa insecure lah, masih seperti itu ya. Insecure itu adalah perasaan yang pastinya akibat dari sebuah pembandingan. Pasti karena kita membanding diri kita kepada orang lain. Oh, yang lain sudah seperti ini, saya di umur saya yang seperti ini masih mencapai hanya segini. Yang pertama itu adalah bahwa kita harus mengerti bahwa setiap orang itu prosesnya pasti beda-beda sih. Orang itu punya proses yang berbeda-beda, proses di dalam Tuhan. Tapi misalnya ternyata kita itu pencapaian kita mungkin masih tergolong dangkal dalam ukuran kita. Itu juga adalah karena kesalahan kita di masa lalu. Mungkin karena kita malas di masa lalu. Atau kita tidak sungguh-sungguh pada saat itu. Tapi sekarang kita baru mulai sungguh-sungguh. Gak apa-apa, akui saja dengan rendah hati. Dan bangkitlah, jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan itu punya rancangan besar atas hidupmu di kedepannya. Tuhan itu punya segala rancangan yang baik. So, jangan hanya nilai dirimu dari apa yang ada di belakangmu. Tapi belajarlah untuk menilai dari apa yang sudah Tuhan rancangkan. Berhenti untuk membandingkan, tapi mulailah bangkit. Nah, sikap kita harus bagaimana terhadap orang-orang atau sikap kita bagaimana terhadap keluarga terutama. Gak apa-apa, bersungguh-sungguhlah. Justru nanti pasti keluargamu akan melihat kesungguhanmu itu. Pasti keluargamu akan bisa melihat bagaimana engkau itu berjuang. Perjuangan itu pasti akan dihargai. Bukan cuma hanya keluargamu, Tuhan pun pasti menghargai setiap perjuangan dan pergumulan kita. Dan oleh karena itu bangkit dan tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan besar atas hidupmu. Kiranya itu menjadi jawaban bagi hidupmu. Jadi jangan merasa insecure lagi, tapi justru merasa aman. Karena Tuhan itu melihat, saya katakan tadi, refleksi dari Tuhan itu melihat dari belakangnya. Yaitu dari ujung hidupmu, Tuhan itu punya rancangan besar. Amin, puji Tuhan ya. Thank you untuk pertanyaannya. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Aku ada 2 pertanyaan kok. Oh, Vincent, silakan. Ya. Gimana sih cara kita bisa memperbaiki gambar diri kita kok kalau misalnya kita tuh udah di label sama di sekitar kita tuh buruk. Terus pertanyaan kedua, kenapa sih kita sering banget tergiring menjadi gak pede kalau misalnya kita tuh diomongin yang buruk-buruk sama orang lain, dan tipsnya untuk menghadapi itu gimana sih kok? Oke, ya itu 2 pertanyaan tapi Koke akan jawab dengan sekaligus ya. Karena tadi itu bagaimana sih kalau kita di label oleh orang lain. Di label yang biasanya labelnya mungkin kita tuh menghadapi, kita tertekan kalau kita di label sesuatu yang buruk. Tahu arti label ya, label itu seperti price tag atau juga label itu adalah sesuatu yang orang tulis dan letakkan pada diri kita. Jelek, letakin, juga buruk, letakin, atau kurang baik, kurang menyenangkan, letakin. Yang kita harus lakukan apa? Ya buang. Jangan biarkan orang itu melabel kita. Ini tubuh kita, ini bagian, ini hidup kita. Jangan biarkan orang melabel kita. Hati-hati untuk kita meletakkan cermin hidup kita. Seperti tadi yang Koke berusaha untuk jelaskan dalam firman. Bahwa hati-hati kalau pada saat kita meletakkan cermin kita itu di mana. Kita tuh bercermin kepada siapa. Kalau kita bercermin kepada perkataan orang, maka kita mudah sekali terpengaruh. Tapi kalau kita bercermin kepada Tuhan, orang mau bilang apa, tidak akan mempengaruhi kita. Apalagi kita itu menjadi orang-orang yang berlaku firman atau melakukan firman. Maka kita itu gak lupa bahwa kita ini anak Tuhan. Kita ini gak lupa bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kamu mau label saya jelek, saya akan mudah sekali cepat untuk mengampunimu. So tipsnya apa? Hidup dalam firman. Karena firman itu kebenaran. Label orang bukan kebenaran. Firmanlah kebenaran. Luar biasa sekali pertanyaannya. Thank you Vincent untuk pertanyaan itu. Juga kok. Oke, kita melanjutkan kepada next question sekarang. Silakan, siapa yang mau bertanya? Kelvin, Pastor. Yes, Kelvin, silakan.
Pastor, Kelvin mau nanya nih Pastor, kira-kira gimana sih cara kita tahu kalau misalnya gambaran hidup kita tuh udah benar dan udah baik gitu Pastor? Gambaran hidup kita itu sudah benar Iya. atau sudah baik? Gimana caranya kita tahu? Yes. Oh, thank you untuk pertanyaannya. Oke, bagaimana kita tahunya adalah tergantung kepada apa kita bercermin. Pastinya, kalau kamu bercermin kepada kebenaran, maka kamu akan mendapatkan kebenaran pula. Tapi di sini adalah yang nyata adalah di mana pada saat engkau lebih percaya kepada firman Tuhan, lebih daripada perkataan orang lain atau lebih daripada masa lalu atau juga mungkin hal-hal yang terjadi dalam hidupmu masa lalu, maka kalau kau lebih percaya kepada firman Tuhan, maka itu sudah benar. Kalau dulunya engkau lebih percaya kepada perkataan orang yang merendahkanmu, orang merendahkanmu engkau percaya, orang menjelekkanmu engkau percaya, dan engkau akan terbawa emosi di dalamnya. Maka itu dulu. Sekarang new you. Di mana hidupmu sekarang ini lebih percaya kepada firman, disitulah engkau tahu. Oh, now I know. Sekarang aku tahu, it's a new me. Aku lebih percaya kepada firman, lebih daripada perkataan orang lain. Kiranya itu menjadi indikasinya ya, Kelvin. Puji Tuhan. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya selanjutnya? Abel kok. Ya, silakan Abel. Mau nanya bagaimana cara kita memiliki gambar diri yang sehat dikarenakan banyaknya tuntutan oleh sosial, apalagi perkembangan zaman yang sudah lebih bervariasi, sehingga banyak yang menganggap bahwa kita ini harus dituntut harus selaras dengan yang lain. Oke, harus selaras, dituntut selaras dengan orang lain. Selaras itu artinya juga ingin menjadi sama atau juga menjadi seperti yang kebanyakan. Banyak orang berpikir bahwa tempat aman itu adalah pada saat kita itu menjadi sama seperti banyak orang. Padahal ternyata salah banget. Kenapa? Karena itulah keinginan iblis untuk kita itu rindu menjadi sama. Padahal Tuhan itu menciptakan kita dengan sebuah keunikan masing-masing. Dengan talenta-talenta yang berbeda-beda tentunya. Dan Tuhan itu menciptakan dengan begitu indahnya setiap orang. Dan Tuhan itu punya rancangan untuk dalam penyertaannya. Setiap orang itu berhasil masing-masing sesuai dengan talentanya. Oleh karena itu banyak orang dituntut untuk hidup selaras. Jangan hidup dalam tuntutan, tapi hidup dalam tuntunan. Beda banget. Hidup dalam tuntutan itu tidak mengenakan. Seperti dalam pengadilan yang kita itu dituntut untuk menjadi seperti ini, seperti itu. Orang itu menuntut kita untuk kita menjadi sama seperti orang lain. No. Tapi Tuhan itu adalah pribadi yang menuntun setiap kita secara personal dan ajaib. Kita itu diciptakan personal dan ajaib, sangat indah. Oleh karena itu rancangan Tuhan juga adalah rancangan yang penuh dengan keajaiban. So hiduplah bukan untuk selaras tapi hiduplah untuk maksimal di dalam Tuhan. Amin ya Abel ya. Puji Tuhan. Ini berjalan dengan sangat luar biasa. Pertanyaan berikutnya please. Lasma kok ada 2 pertanyaan nih. Silakan Lasma. Yang pertama kalau kita merasa kita tidak pede dengan apa yang tidak kita miliki, apa yang harus kita lakukan kok. Oke. Kemudian yang kedua ketika seseorang memiliki kulit yang hitam, dengan alasan merawat tubuh dengan suntik putih, apakah itu salah satu termasuk ke dalam ketidakpercayaan diri kok? Tidak percaya diri. Oke, thank you untuk 2 pertanyaannya. Kok kayak berusaha untuk menjawab satu persatu ya. Pada saat orang tidak pede karena sesuatu yang dia tidak miliki, itu artinya orang itu mungkin hidup di dalam seperti gelas yang setengah kosong. Padahal gelas itu setengah kosong, setengah terisi, tapi dia hidup di dalam setengah kosong itu. Artinya bahwa orang yang seperti itu biasanya adalah orang yang tidak mensyukuri apa yang dia miliki atau apa yang ada padanya. Sebenarnya kalau bisa ditilik atau bisa dipikirkan, sebenarnya pastilah orang itu kalau dia memiliki sesuatu, ada kok orang-orang lain yang pasti memiliki jauh lebih di bawah ataupun tidak sebanyak apa yang dia miliki. Tapi mungkin orang itu masih bisa bersyukur. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah untuk belajar bersyukur untuk apa yang ada padanya. Apalagi bersyukur kalau semuanya itu datangnya dari Tuhan. Apabila kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ada Yesus cukuplah. Kalau aku tidak akan berkekurangan apabila aku punya Yesus. Bila aku punya Yesus, maka semuanya itu aku punya segala-galanya. Daud itu mengatakan, bila Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak kekurangan sesuatu pun. Dan bila kalau misalnya kau berusaha untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kalau orang itu sampai suntik putih, kalau orang itu sampai suntik, Koge juga nggak ngerti ya suntik putih itu seperti apa, tapi mungkin adalah di dalam kulitnya yang dia mungkin tidak bisa menerima. Artinya orang yang mungkin suntik putih pada saat dia itu tidak bisa menerima kulit yang hitam atau menganggap kulit yang hitam itu adalah kulit yang tidak baik, tidak diterima, hanya menerima kulit yang putih saja.
maka sebenarnya kita sedang menolak apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan itu menciptakan dengan begitu banyak ras. Maka kita bisa berbahaya sekali apabila kita menyatakan yang diberkati itu adalah orang-orang bule yang kulitnya putih atau orang-orang Chinese yang kulitnya lebih terang. Bagaimana dengan orang di Afrika? Berarti kita harus dengan tanpa langsung menyatakan bahwa orang-orang yang di Afrika yang kulitnya hitam, walaupun di Afrika tidak semua kulitnya hitam, tapi orang yang di Afrika kulitnya hitam adalah orang-orang yang tidak diberkati Tuhan. No, tentunya adalah semua ras, semua suku, semua warna kulit itu dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita harus bagaimana? Kalau untuk merawat, pastikan bersih, pastikan itu sehat, maka cukuplah. Cintai diri kita apa adanya. Kalau kita memang harus menjauhi matahari supaya kulit kita tidak terlalu hitam atau tidak terlalu tidak enak, maksudnya karena sakit, panas, itu tidak apa-apa. Tapi kita harus bisa menerima sebagaimana kita dilahirkan, kita kan gak pilih kulit kita seperti apa. Tuhan itu mengasihi setiap orang dengan kulitnya masing-masing, semuanya itu dikasih Tuhan. So, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Pertanyaan terakhir sebelum kita bersama-sama akan berdoa. Ada yang ingin bertanya siapa? Kelvin, Pastor. Silakan Kelvin. Pastor, gimana kalau misalnya Kelvin pernah buat dosa besar di masa lalu, habis itu mulai sering dihakimin lah, diungkit-ungkit sama anggota keluarga maupun perkawanan, selingkungan atau lingkungan sekitar kita, Pastor. Bagaimana sih cara kita menanggapinya gitu, Pastor? Oke, pertanyaan ini dasarnya datang ya adalah mungkin kita pernah melakukan kesalahan besar sebelumnya atau mungkin kita pernah berdosa dan dosa itu mungkin adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi kita, apalagi kita sudah melewatinya, kita sudah sungguh-sungguh bertobat tapi masih diungkit. Itu memang sesuatu yang pastinya gak enak dan berat. Pastinya kita butuh sebuah dukungan. Tapi pertama kita harus tahu bahwa Yesus selalu mendukung kita, Roh Kudus selalu menolong kita. Tapi kalau itu datangnya dari keluarga, percayalah apabila engkau bersungguh-sungguh dalam pertobatanmu, mereka akan tentu melihat perjuanganmu. Mereka akan tentu melihat kamu sehari-hari mengalami perubahan dan pembaharuan hidup. Dan oleh karena itu jangan takut tetap tegakkan kepalamu karena engkau tahu bahwa Tuhan itu selalu ada bersamamu. Kita itu di dalam Tuhan gak pernah sendirian. Roh Kudus itu selalu menyertai kehidupan kita. Penting sekali untuk kita menyadari hal ini. Kalau misalnya ada yang mengungkit, kita itu punya rasa aman. Karena kita itu selalu bercermin bukan kepada perkataan orang, tapi kita selalu bercermin kepada perkataan Kristus yang kita baca setiap hari, setiap pagi di dalam saat teduh kita. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Amin ya. Setelah kita menyediakan waktu untuk kita bisa bertanya ataupun juga teman-teman di sini mewakili Anda semuanya yang mengikuti secara online. Saya ingin menuntun Anda semuanya di dalam sebuah doa. Saya ingin untuk Anda bisa meresponi di dalam diri Anda, setiap pribadi masing-masing, dimanapun Anda berada. Ketahuilah bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu bisa bekerja di dalam kehidupan kita saat ini juga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati. Firman tadi menyatakan betapa cerminan hidupmu itu, semuanya itu bukan tergantung dari perkataan-perkataan orang atau masa lalu, bahkan kesalahan, ataupun luka yang kau terima dari masa lalumu. Terimalah pada saat ini Tuhan ingin memulihkan setiap kita. Biarkan hari ini menjadi a new you. Engkau perkatakan dalam dirimu sendiri bahwa pada hari ini engkau akan menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Engkau akan mengatakan dalam dirimu, penting untuk engkau berkata bahwa aku tidak lagi ditentukan oleh masa laluku, aku tidak lagi ditentukan oleh luka-luka yang ada dulu, tapi aku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Aku tidak juga ditentukan oleh perkataan-perkataan orang lain terhadapku. My approval is from Jesus. Keyakinanku, peneguhanku, gambaran diriku, a new me, datangnya itu dari Tuhan. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Saya tahu bahwa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kami engkau tahu, setiap pergumulan-pergumulan hati kami, setiap pergumulan pikiran kami, engkau mengenal, engkau mengetahui kami, bagian yang terdalam dalam kehidupan kami. Apa yang selama ini kami percayai, apa yang selama ini kami hidupi, apa yang selama ini kami izinkan untuk berkata-kata atas hidup kami, apa yang selama ini
Kami nyatakan bahwa kami ini mungkin kami merasa bahwa kami ini orang yang gagal, kami ini adalah orang yang tidak pernah bisa maju, atau kami ini adalah orang yang selalu jatuh di dalam dosa. Berusaha untuk bangkit tapi tidak pernah bisa. Aku gak pernah punya kekuatan lagi. Aku tidak percaya kepada diriku lagi. Semuanya itu menjadi sebuah hal yang terus menekan diri. Yang keadaan yang ada padaku saat ini semuanya menekanku. Apabila engkau merasakan ini, dengarkanlah doa ini dan bersatulah. Mari kita berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang penuh kasih ada di depanmu saat ini. Terimalah berkat, terimalah urapan. Bahwa Tuhan memperkatakan atas hidupmu saat ini. Bahwa Tuhan tidak lagi mau mengingat apa yang ada di belakangmu. Tapi inilah yang ada dalam pikiran Tuhan. Terimalah ini. Bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai engkau. Yaitu rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan-rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan-rancangan keberhasilan. Rancangan kemenangan, rancangan keberhasilan hidupmu, masa depanmu. Engkau belum terlambat. Jangan katakan kepada dirimu bahwa nasi sudah jadi bubur, tapi ketahuilah bahwa apabila engkau bersyukur, bubur pun bisa jadi berkat. Dan oleh karena itu, di dalam keadaanmu saat ini Tuhan bisa mengembalikan apa yang telah hilang selama ini. Dia adalah Allah yang merestorasi, Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar atas hidupmu. Dan pada saat ini, jangan lagi tekan dirimu dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Tapi justru bangkitkanlah sesuai dengan firman Tuhan. Taatlah melakukannya. Roh Kudus sudah ready untuk menuntunmu dan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Dan pada saat ini, letakkanlah tanganmu masing-masing di hatimu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkatimu, mengurapimu. Rancangan Tuhan adalah rancangan keberhasilan. Tuhan mengendaki untuk kau terus naik bukan turun. Tuhan mengendaki untuk kau menjadi terang, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terimalah berkat ini. Penyertaan Tuhan hadir dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan. Lebih percayalah. Lebih dari apapun. Kenalilah Dia. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima firman-Mu. Kami terima pembaharuan. Kami hidup di dalam perkataan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.